Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Mezaro akan menjelaskan tentang memaknai ibadah Allah dalam perspektif kesalahan sofistik dan juga kesalahan sosial. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah atau syara berarti bersih dari najis dan hadas. Toharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan sholat berupa wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sebenarnya ada 3 istilah yang dilakukan untuk membicarakan tentang pembersihan atau penyucian, yaitu nazahafah, tazkiyah atau pembersihan batin, dan toharoh, pembersihan lahir dan batin. Istilah toharoh sendiri terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, at-tashhur syudaru al-iman, kebersihan sebagian dari iman, dan juga terdapat dalam surat Asy-Syams ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Toharoh sendiri meliputi 3 jenis. Yang pertama yaitu wudu atau al-wudu, yang kedua mandi atau al-ghusl, dan tayamum atau atayamum. Konsep toharoh dalam literatur umum Islam lebih sering digunakan karena mencakup kebersihan semua aspek, baik aspek fikih, tarekat maupun hakikat. Akan tetapi yang paling penting yang umum digunakan ialah toharoh yang dalam kitab-kitab fikih diartikan dengan pembersihan atau pensucian dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian toharoh menurut perspektif kesalahan Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali sendiri, toharoh dibagi 4 tingkatan. Yang pertama ialah bersuci lahiriah dari hadas dan najis. Kedua, mensucikan anggota tubuh dari dosa. Yang ketiga, yaitu mensucikan hati dan akhlak yang tercela dan perilaku rendah yang tidak disukai oleh Allah. Yang keempat, yaitu mensucikan jiwa selain dari Allah. Sedangkan seorang hamba tidak bisa mencapai tingkatan tertinggi sebelum ia menyempurnakan tingkatan yang terendah, dan juga seorang tidak bisa mensucikan jiwanya dari selain Allah sebelum ia membersihkan diri dari akhlak tercela dan mengisinya dengan akhlak yang terpuji. Seseorang juga tidak dapat membersihkan hatinya dengan bertaubat yang sungguh-sungguh kepada Allah dan menjaga dirinya agar tidak melakukan dosa lagi yang sangat dibenci oleh Allah. Barang siapa yang buta, maka hatinya tidak akan memahami toharoh kecuali aktivitas membersihkan tubuh, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk istinja, membersihkan pakaian dan tubuhnya dari najis. Bahkan kadang-kadang ia melakukan berulang-ulang hanya karena was-was, sementara ia sendiri lupa bagaimana salafun solihun mengerjakan segala jerih payahnya untuk berusaha menyucikan hati mereka yang menjadi tempat penilaian. Seperti yang diceritakan bahwa Sayyidina Umar yang telah kezuhudan dan ketakwaannya merasa cukup dengan wudu dari bencana seorang perempuan Nasrani. Abu Hurairah juga meriwayatkan, kami pernah makan daging bakar lalu dirikanlah sholat, maka kami memasukkan jari-jari kami ke dalam kerikil dan kami mengusapnya dengan debu. Kemudian kami bertakbir untuk sholat, seperti juga yang telah ada dalam surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid adalah suatu kotoran. Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauh dari wanita yang haid atau dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci,
maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Yang kedua, memaknai sholat dalam perspektif sofistik. Pengertian sholat sendiri. Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholah, sedangkan sholat menurut bahasa atau etimologi adalah doa. Secara terminologi sendiri, sholat adalah secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, yang hendaknya kita beribadah kepada Allah menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Secara hakikinya adalah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara mendatangkan takut kepada Allah serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesaran Allah atau meridhokan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau keduanya, sebagaimana yang telah terdapat dalam surat An-Nahl ayat 45, yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat menurut perspektif Imam Ghazali. Menurut pendapat Imam Ghazali, sholat itu sesungguhnya zikir, bacaan munajat, dan juga dialog. Akan tetapi hal itu tidak akan terjadi jika tanpa kehadiran hati, dan kesempurnaannya terwujud dengan memahamkan, penghayatan, takut, harapan, dan juga rasa malu. Jika semakin bertambah pengetahuan kita terhadap Allah, maka akan tumbuh pula rasa takut kita, akan timbul kehadiran hati juga. Diriwayatkan juga bahwa amalan yang pertama kali diperiksa adalah sholat. Jika sholatnya sempurna, maka diterimalah pula amalan-amalan yang lainnya. Akan tetapi jika ternyata kurang atau tidak sesuai dengan harapan, maka dikembalikanlah mereka bersama amalan-amalan yang lain. Segala yang berhubungan dengan gerakan-gerakan dalam sholat sebenarnya tidak perlu dimasalahkan. Gerakan yang berbeda dalam sholat itu pasti berdasarkan dalil ataupun alasan yang mereka punya, baik itu dari guru atau mungkin dari belajarnya dalam keagamaan. Mungkin sahabat melihat Rasul melakukan gerakan sholat seperti itu dianggap sebagai gerakan sholat. Bagi kaum sufi sendiri, tidak hanya sebatas itu, harus ada gerakan hati yang menyertai gerakan fisik. Karena itu yang dinamakan khusyuk. Khusyuk sendiri adalah merendahkan diri dan menghadirkan hati kita, sehingga ketika sholat benar-benar hati kita menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu hadis qudsi dijelaskan bahwa jika sewaktu sholat pikiran kita melayang-layang, itu bukan, maka kita tidak dihitung mengerjakan sholat. Kata Al-Ghazali, ada 6 makna istilah penyempurna sholat yang harus kita jaga dari awal sampai akhir sholat kita. Yang pertama, hudurul qalb, kehadiran hati, hanya artinya hati kita kosong dari segala sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Jadi maksudnya, jika ada seorang pedagang, maka pedagang itu tidak memikirkan dagangannya. Seorang guru yang tidak memikirkan muridnya, seperti itu. Kedua, tafahum, memahami apa yang kita baca.
kita tidak bisa khusyuk kalau kita tidak tahu makna apa yang kita baca. Karena itu kita harus tahu makna yang kita baca. Dalam tafahum ini ada orang yang sholat itu ada 3 kelompok. Pertama, ada memahaminya bersama-sama secara kehadiran hati. Ada kalanya orang hadir bersama ucapan itu, dia hanya ingat sedang membaca tetapi pikirannya melayang-layang. Ada juga orang yang sholat mengingat apa yang ia baca tetapi tidak menghayati maknanya, apalagi menghayati apa yang ia baca. Dan yang paling baik adalah orang yang telah menghadirkan makna-makna yang diucapkan sebelum ucapan itu telah diucapkan. Sebelum mengucapkan alhamdulillah, di dalam hatinya sudah ada segala puji bagi Allah. Lalu kita hanya menerjemahkan apa yang ada di dalam hati. Hal ini memberikan kesempatan kepada kita untuk khusyuk. Ketiga, takzim, yaitu penghormatan atau pengagungan. Hal ini merupakan sesuatu yang melengkapi kehadiran hati dan tafahum. Seperti contohnya, perumpamaannya, adakah seseorang hadir hatinya ketika mengucapkan sesuatu tetapi tidak menggunakan orang yang diajak berbicara. Jadi seperti seseorang yang diajak berbicara oleh pembantunya. Terus yang keempat, haibah, yaitu sifat yang melebihi takzim. Adalah ketakutan yang bersumber pada takzim. Seperti kita takut pada macan. Apakah ada pengagungan kita kepada macan? Kan tidak ada, kita hanya sekedar takut. Akan tetapi kalau kita takut kepada Allah, rasa takut kita harus disertai dengan haibah. Haibah itu seperti sesuatu yang bersifat karisma pada orang yang kita ajak bicara. Jadi selain mengagumkan, kita juga merasa takut disertai pengagungan. Kelima, raja, pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita menghadap penguasa dengan perasaan takzim dan hibah, tetapi kita tidak mengharapkan apa-apa dari dia. Seperti kalau ada pejabat-pejabat yang petinggi-petinggi datang ke desa-desa, maka orang-orang desa itu akan berbondong-bondong untuk menemui pejabat-pejabat itu. Padahal mereka tidak tahu akan diberi apa. Meskipun itu padahal pemimpin yang ada di dunia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin dari segala makhluk? Keenam, hanya yaitu rasa malu karena dosa-dosa yang kita lakukan atas segala kekurangan dalam melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang keenam ini hudurul kholab, tafahum, tazim, haibah, raja, dan hanya harus disertai sholat kita dari awal sampai akhir. Pentingnya sholat juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian sholat dalam perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim sendiri, rahasia sholat itu adalah menghadapkan hati kepada Allah dan menghadirkan hati secara total ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila hatinya tidak menghadap kepada Allah, malah sibuk dengan yang lain, kemudian ia terlena oleh bisikan nafsunya, maka ia seperti tamu yang sedang berkunjung ke istana raja untuk mengemukakan alasan atas segala kesalahannya, mengharapkan curahan awan kebaikan hati
belas kasihan dan rahmatnya, dan melakukan beberapa hal yang dapat meneguhkan hatinya agar semakin loyal dan ia mengabdi. Orang yang sholat diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya ke kiblat dan menghadapkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melebur sifat takabur dan penyimpangan orang bersemayam dalam benak. Selanjutnya, ia berdiri di hadapan Allah seperti hamba yang hina, hamba yang rendah, miskin, dan mengharapkan belas kasih oleh tuannya. Meluruskan kedua tangan dengan penuh kepasrahan sambil menundukkan kepala, hatinya khusyuk berdoa, pandangan matanya tertuju pada tempat sujud, kalbunya tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang hamba mencurahkan seluruh dirinya untuk memuji Tuhan atas satu nikmat yang dikaruniakan, maka pujian yang mesti ia haturkan atas nikmat tersebut melebihi semua itu berlipat-lipat ganda. Tidak ada seorang pun yang mampu membatasi pujian atas Allah dengan segala pujiannya, meski dia memuji Allah dengan seluruh pujiannya. Seorang hamba yang berjalan menuju Allah berkat nikmatnya memuji Allah atas nikmat tersebut. Apabila dia memuji Allah yang menjauhkan nikmat itu darinya, maka pujiannya atas ilham Allah juga merupakan pujian. Apabila ada sesuatu selain Allah menyibukkan dirinya, berarti ia lebih penting menurutnya dibanding Allah. Artinya adalah ucapan Allahu Akbar yang baru sekedar dari lisan, tidak sampai hati, karena hatinya menghadap kepada selain Allah, mengagungkan dan memuliakannya. Ketika hati mengikuti gerak lisan yang bertakbir, hati terbebas dari balutan sifat takabur yang menafikan ibadah dan mencegah perhatian hati kepada selain Allah. Apabila Allah yang ada di sisinya dan di dalam hatinya lebih besar dari segalanya, maka hakikat kalimat Allahu Akbar dan pengalaman rahasia takbir membentenginya dari dua bahaya, yakni menjadi hijab terbesar antara dirinya dan juga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam contoh dalam membaca doa iftitah, apabila orang yang sholat mengucapkan Maha suci Engkau ya Allah dengan memuji Allah dengan pujian yang layak baginya, sungguh dengan itu ia terbebas dari kelalaian dan para pelakunya. Kemudian pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, seharusnya kita berhenti sejenak di setiap akhir ayat tersebut, seolah-olah kita menunggu atau menanti jawaban. Tuhan secara langsung mengatakan, hambaku telah memujiku. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji Allah Tuhan serta alam. Kemudian setelah membaca Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, jawabannya hambaku telah memujiku. Usai membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, kita menanti firman-Nya, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian setelah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, jawabannya ini antara aku dan hambaku. Kemudian ketika kita membaca ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jawabannya ini untuk hambaku dan hambaku memperoleh apa yang dia ucapkan. Ketiga, memaknai sholat dalam perspektif kesalehan sosial. Menyembah, mengabdi kepada Allah tidak hanya tentang laku ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Menyembah dan mengabdi kepada Allah adalah hidup dan kehidupan kita secara utuh, atau kalau ingin dibalik dapat diungkap,
bahkan hidup dan kehidupan kita para hamba Allah yang mukmin adalah penyembahan dan pengabdian kepadanya. Kita menyembah dan mengabdi kepada Allah dalam sembahyang kita, dalam pergaulan rumah tangga yang dengan anak istri kita, dalam pengaulan kemasyarakatan dengan tetangga dan juga sama pendek kita dalam menjaga gerak langkah hidup kita. Bahkan seperti senantiasa kita berikhtiar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata adalah bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah memang berkenan menyediakan sholat sebagai sarana khusus bagi kita menghadap kehadiratnya untuk mengulang ikrar penghambaan, penyembahan, dan pengabdian, menyatakan syukur dan permohonan kita sebagai hamba. Memang Allah berkenan menyediakan sarana beribadah dan takarrub yang khusus seperti itu, yang apabila dilakukan secara benar justru dapat mengangkat harkat dan martabat manusia dalam dua kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun sayang, seringkali kita bukan saja membatasi penyembahan dan pengabdian dalam ritus-ritus khusus seperti itu, bahkan dengan itu kita masih pula mendangkalnya dengan pengertian fikihnya dan lahiriah. Gerak laku kita dalam seringkali hanya sekedar gerak laku rutin yang kosong maknanya. Zikir dan terbiasa bukan dikendarai dan dikendalikan oleh makna yang terkandung di dalamnya. Maka tak mengherankan jika sholat misalnya kita seharusnya dapat tanha anil fahyai wal munkar, yang artinya dapat membentangi orang-orang yang melakukannya dari perbuatan keji dan mungkar. Justru tidak tampak pengaruh positifnya dalam kehidupan musolli yang bersangkutan. Lebih buruk lagi, pada gilirannya ritus-ritus yang didangkalkan seperti itu justru dijadikan alasan oleh mereka yang belum melaksanakannya untuk tidak bersegera melakukannya. Apabila ternyata perbuatan mereka yang melakukan ritus-ritus secara dangkal itu tidak mencerminkan perbuatan hamba Allah yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti seharusnya dilahirkan oleh makna ritus-ritus itu sendiri. Kita lihat saja misalnya sholat dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa hidup seorang muslim itu didasarkan kepada pengabdian kepada Allah yang Maha Besar. Setelah melakukan dialog dengan Allah, meminta petunjuk jalan yang benar, sholat ditutup dengan salam ke kanan dan ke kiri, yang berarti diharapkan dapat memberikan efek sosial yang tinggi, menyebarkan perdamaian dan keselamatan atau salam bagi semua pihak, baik yang kiri maupun yang kanan. Karena itu sholat semestinya tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan demikian, kalau ada orang yang rajin sholat tetapi masih suka menyakiti hati orang lain, maka sholatnya patut dipertanyakan. Yang keempat, memaknai puasa dalam perspektif sofistik. Pengertian puasa sendiri, puasa merupakan ibadah yang harus dilakukan oleh umat muslim karena termasuk dari rukun Islam. Dalam bahasa Arab, puasa berarti shaum atau soyaum, yang berarti menahan dan diam dalam segala bentuknya, termasuk menahan dalam berbicara, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Maryam ayat 26, yang artinya, maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar puasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah.
aku tidak akan berbicara dengan seorang pun hari ini. Secara terminologi, para ulama mengatakan bahwa puasa itu dengan menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan seksual, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Sholat puasa menurut Imam Ghazali, puasa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Kehadiran bulan Ramadan seakan mengirimnya sinyal kepada kita bahwasanya karunia dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya nyata, tak akan pernah berakhir. Wujud dari kasih sayang itu dengan menjadikannya bulan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pada bulan Ramadan Al-Quran telah diturunkan. Perintah untuk berpuasa ditahbiskan, ibadah sosial digembitakan, dan ibadah individual semakin digelorakan. Sebagai puncaknya, dikembalikan manusia dalam kondisi yang suci seperti pada saat mereka pertama dilahirkan di dunia. Al-Quran begitu mulia, bahkan ketika turunnya pun disambut dengan berbagai rangkaian ibadah, baik itu ibadah komunal maupun individual. Jika kita cermati, puasa Ramadan memberikan peluang besar kepada kita seluruh hamba Allah untuk menyikap pintu-pintu penyiksaannya. Mereka diberi kesempatan untuk mengenalnya melalui penyaksian baktinya. Mereka menahan laparnya hingga mampu berdialog dengan dirinya yang terpendam terdalam. Saat lapar mengajarkan manusia untuk menyibak cakrawala rohaninya, membuka katup-katup hatinya, dan merasakan dengan penuh kesadaran bahwa dirinya tak berarti apa-apa tanpa pertolongan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertolak dari pentingnya puasa, Al-Ghazali yang berangkat dari penafsirannya, sebenarnya Al-Ghazali tidak jauh berbeda menjelaskan makna dari puasa. Ada 3 tingkatan puasa dalam pandangan Imam Ghazali: umum atau awam, khusus atau spesial, dan khusus atau istimewa. Pertama, puasa umum adalah menahan perut dan kemauan dari pemenuhan syahwat sebagai mana telah dibahas sebelumnya. Kedua, puasa khusus menahan pendengaran, menahan panggilan, menahan penglihatan, menahan lisan, menahan tangan, menahan kedua kaki, dan juga menahan seluruh anggota badan dari perbuatan dosa dan tercela. Ketiga, puasa khusus atau puasa istimewa, puasa hati dari kehancuran agama dan pemikiran duniawi, serta menahan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara terperinci, karena itulah puasa yang telah dengan model terakhir ini akan merusak dengan bersihkan pikiran secara tentang sesuatu selain dari Allah, hari akhir, dan kehidupan duniawi, kecuali ketika hal-hal duniawi itu diperuntukkan bagi keselamatan aspek-aspek agama. Selain itu, untuk menjaga tidak serta-merta menahan lapar dan haus, Imam Ghazali menegaskan bahwa untuk memastikan kehalalan makanan yang kita makan atau makanan yang akan kita konsumsi, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah hanya kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Jadi jika ada seorang hamba yang mendirikan sholat begitu khusyuk, hal tersebut tidak akan berguna selama dia tidak mengetahui apa yang masuk dalam perutnya.
dan juga menyatakan bahwa manusia paling cepat menyeberangi titihan akhirat adalah yang paling diraih terhadap urusan duniawi, dan juga diraih dengan menahan lapar bisa menjadi kunci bertemunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Imam Ghazali juga menyarankan dalam kitab Minhaj al-Arifin untuk menekankan hawa nafsu, termasuk nafsu memperoleh imbalan sebagai wajahnya. Jika kau berpuasa, maka dunia telah untuk mengekang nafsu dari berbagai keinginan, karena berpuasa berarti mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada kaum fakir. Itu semua tak lain agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada nikmat yang telah Allah anugerahkan, dan merindukan hisab dan meringankan hisab. Maka anugerah Allah berupa taufik yang menjadikanmu mampu berpuasa itu lebih besar daripada kamu mensyukuri nikmat dan puasamu yang menuntut balasan darinya. Dari akhir kalimat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya kemampuan kita berpuasa itu penting untuk kita syukuri, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sekaligus mensyukuri karena kita telah dimampukan untuk berpuasa dengan sepenuh hati kita. Yang paling penting adalah mensyukuri puasa tanpa pretensi imbalan itu lebih besar dari segala nikmat yang lainnya. Puasa menurut Imam Al-Qushayri, puasa bagi para kaum sufi telah menjadi salah satu aktivitas rohani yang menghidupkan hati dan juga takbir makrifat. Mereka juga melakukan di luar dari manusia biasa melakukannya, karena semakin dalam pemaknaan anjuran dan perintah, maka kesungguhan menjalankannya juga semakin besar. Jadi nilai yang dihasilkan akan lebih mendalam dan mengakar, karena puncak dari tujuan mereka adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti puasa selain menahan lapar yang mereka jalani tidak lantas menentang sunatullah, akan tetapi menyedikitkan makan sekedar sebagai bekal untuk kekuatan beribadah. Bukankah Rasulullah telah mengingatkan tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya, maka cukup baginya memakan beberapa suapan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Tidak sanggup, maka dia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makan, sepertiga minum, dan juga sepertiga untuk nafasnya. Jadi hadis di atas bukannya kita untuk meninggalkan makan secara ekstrim, tidak, akan tapi memberikan makanan hanya sekedar untuk memberikan kekuatan kita dalam melakukan beribadah kepada Allah SWT. Dan juga lapar dalam puasa berarti ada masa di mana kita tahan lapar dan minum, serta hal-hal yang membatalkan berdasarkan ketentuan fikih, mulai dari terbitnya fajar sampai menyingsingnya atau terbenamnya matahari, sampai ditandai dengan datangnya azan maghrib. Dengan lapar ini, para kaum sufi mencoba berdamai dengan tubuhnya sendiri. Kesadaran bahwa makan bukanlah satu-satunya hal yang membuat mereka hidup telah tentram dengan batinnya. Mereka benar-benar menghindari lapar, baik melalui menyediakan makanan maupun saat puasa ini. Mereka telah menekan syahwat kebinataan mereka sekaligus mempersempit jalan setan
dari dalam darah manusia. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah manusia. Karena itu persempitlah jalan masuknya dengan lapar atau berpuasa. Puasa Ramadan melatih hampir semua umat Nabi Muhammad SAW dalam berbagai tingkatan kesalehan untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurlah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tidak hanya itu, puasa Ramadan juga menjadi berlindung dari setan, seperti terdapat dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan yang dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Puasa dan laparnya mempunyai aspek lahiriah, karena puasa menegakkan gerak tubuh dari perbuatan dosa dan juga tercela. Di antaranya hal-hal yang merusak puasa adalah makan dan minum secara sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas. Kemudian ada 3 dimensi dalam melihat awal bulan puasa sekaligus menjalankan puasa ala Imam Husyairi, sejatinya untuk memunculkan cahaya dari dalam diri manusia. Bagi orang berpuasa dengan jiwanya, dia akan dipuaskan dengan pakaian yang indah-indah dan minuman yang sangat nikmat dengan campuran jahe. Barang siapa di antara manusia yang berpuasa dengan hatinya, dia akan dikaruniai tegukan hamba atau cinta dengan kenikmatannya sewajarnya. Yang kelima, memaknai puasa dalam perspektif kesalehan sosial. Puasa adalah suatu ibadah yang sangat istimewa. Hikmah berpuasa tidak hanya moral dan spiritual, tetapi juga sosial. Ibadah puasa tidak hanya membentuk kesalehan pribadi atau individual, tetapi juga kesalehan sosial. Allah berkenan dan menjadikan puasa sebagai sarana khusus bagi kita menyatakan kearifan, kegaifan, dan kepatuhan kita kepada Allah melawan diri kita sendiri untuk mendapatkan ampunan, ridho, dan tempat yang sedekat-dekatnya dengannya. Begitu juga puasa, implikasi sosialnya juga sangat jelas, dihadapkan dengan menghadapkan diri dari berbagai kesenangan duniawi, yaitu makan, minum, dan juga berhubungan sosial. Seorang akan mampu merasakan perasaan mereka yang kurang beruntung, mampu berempati terhadap orang lain, sehingga wajar sekali jika seseorang karena satu dan yang lain hal tidak mampu melakukan ibadah puasa tersebut, harus menggantinya dengan fidyah atau memberi makan kepada orang yang miskin.
Hal ini mengajarkan kita untuk memupuk kepekaan dan kesadaran sosial, rasa empati yang tinggi. Dimensi sosial dalam ibadah puasa sangat ketara di berbagai hal. Yang pertama, puasa harus menahan lapar dan haus. Hal ini mengajarkan kita untuk latihan, yaitu mampu mengendalikan diri dari golongan syahwat yang berpusat di perut atau syahwat al-bab. Juga merupakan sarana agar kita bisa berempati kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, sedangkan kita malah tidak bisa berempati kepada orang lain. Mungkin itu sebabnya ketika malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW kekayaan yang sangat melimpah atau bukit emas, beliau malah menolaknya dan berkata, biarlah aku kenyang sehari dan lapar sehari. Penting untuk kita ketahui bahwa lapar itu ada dua macam, yaitu lapar biologis dan lapar psikologis. Lapar biologis ialah lapar yang akan sembuh ketika kita makan, sedangkan lapar psikologis seperti lapar kehausan, kehormatan, kekayaan yang gampang sekali disembuhkan. Puasa sendiri menyebutkan kedua macam dari lapar itu, sehingga kita terbebas dari penyakit vested interest. Untuk selanjutnya akan lebih peduli dan sadar akan pentingnya peduli kepada orang lain. Kedua, orang yang berpuasa disuruh berdoa. Nabi Muhammad SAW menyebut bukan puasa sebagai syahr al-muwasah atau bulan kepedulian sosial. Di sini berpuasa mengajarkan kita untuk berbagi terhadap orang lain, berbagi takjil dan juga berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan. Puasa juga menyadarkan kita betapa beruntungnya kita bisa merasakan apa yang dirasakan terhadap saudara kita yang lain yang tidak bisa makan setiap harinya. Dengan berpuasa mengajarkan kita pentingnya arti berempati terhadap orang lain. Yang keenam, memaknai haji dalam perspektif kesalahan sofistik. Haji menurut bahasa adalah menyengaja sesuatu atau banyak-banyak menuju kepada sesuatu yang diagungkan, sedangkan menurut istilah menyengaja berkunjung ke Ka'bah menjalankan ibadah yang telah ditentukan oleh syarat-syarat tertentu. Haji menurut Imam Ghazali adalah seluruh jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia memenuhi tanah haram atau tanah suci Mekah. Seluruhnya datang demi melengkapi rukun Islam yang kelima mereka. Meskipun diakui atau tidak, tak sedikit orang zaman sekarang yang pergi berhaji bukan semata-mata hanya beribadah, tetapi juga dilantaran motif lain, semisal demi kenaikan elektabilitas maupun status sosialnya. Akibatnya ibadah haji yang begitu sakral jadi seolah-olah kehilangan makna. Ada ratusan ribu dari Indonesia yang melakukan ritual tahunan ini, yaitu memberangkatkan jamaah hajinya ke Mekah. Dan juga sebagian kecil dari mereka bahkan menunaikannya untuk yang kesekian kali. Berazam naik haji, Imam Ghazali menyarankan setiap muslim hendaklah memiliki keinginan yang kuat atau azam untuk berkunjung ke Baitullah dengan disertai niatan yang baik, bukan dilandasi asa ingin dipuji atau menggapai popularitas sosial. Sebab harus disadari betul bahwa ikhtiar menuju Baitullah
berarti usaha untuk meraih sesuatu hal yang agung, sehingga wajar manakala cobaannya pun akan sedemikian berat. Dengan demikian, tanamkanlah keazam ke Baitullah yang kokoh di dalam hati, dan hati-hati jangan sampai salah niat. Bertajarut saat berhaji. Al-tajarut adalah tingkatan yang meningkatkan atau melepaskan diri dari perkara-perkara zalim dan maksiat. Imam Ghazali menjelaskan bahwa jika orang yang berhaji tidak bertajarut, talbiyah yang ia ucapkan menjadi maka dan akan dipertanyakan, apa yang engkau tuju? Sebab kezaliman dan kemaksiatan berkebalikan dengan spirit lafal talbiyah yang berbunyi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal nikmata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Seperti ada sekutu bagimu, seperti yang telah disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 96, yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua umat manusia. Seseorang yang berhaji yang melepaskan dirinya dari kezaliman dan kemaksiatan sebenarnya sedang melepaskan beban-beban yang menghambat perjalanannya menuju kedekatan dengan Tuhannya, dan itulah yang sebenarnya ia tuju. Bekal yang dibawa berhaji selayaknya musafir pada umumnya. Anda yang telah pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sudah barang tentu mempersiapkan bekal perjalanan secukup mungkin. Gambarannya, bekal yang Anda bawa berhaji itu seumpama amal yang akan Anda bawa menempuh perjalanan akhirat di kemudian hari. Sebuah perjalanan yang jauh lebih lama dan amat berat daripada perjalanan haji Anda di kehidupan dunia ini. Imam Ghazali mengandaikan jikapun ada minus bekal haji, barangkali Anda tak begitu mencemaskannya karena masih ada harapan Anda dibantu ataupun meminta bantuan orang lain. Akan tetapi bagaimana jika Anda kekurangan amal dikala menempuh perjalanan akhirat nanti? Niscaya tidak ada lagi orang yang dapat menolong Anda kecuali syafaat dari orang-orang tertentu yang Allah perkenankan. Kendaraan yang digunakan berhaji, Imam Ghazali mengajak kita bersyukur kepada Allah yang telah menyediakan atau menciptakan kendaraan kita untuk dipergunakan berangkat haji. Apalagi moda transportasi yang tersedia saat ini semakin memudahkan jamaah haji untuk berangkat ke Mekah. Kemudian memaknai haji dalam perspektif kesalehan sosial. Ibadah haji merupakan usaha untuk mewujudkan persaudaraan yang sungguh-sungguh sesama kaum muslim. Hanya di dalam agama Islam beribadah dalam satu waktu, satu tempat, berkumpul untuk melakukan ibadah haji. Hampir 4 juta umat muslim berkumpul di tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kebersamaan itulah yang harus dipupuk dan ditanamkan untuk menumbuhkan rasa persaudaraan antar umat muslim. Ibadah haji adalah momentum paling penting untuk pertemuan akbar bagi kaum muslim untuk membicarakan nasib dan keadaannya di berbagai belahan dunia. Di dalam pelaksanaannya, ketika berada di dalam pesawat misalnya, di dalam masjid dan di tempat-tempat yang lainnya untuk melakukan ibadah, disitulah timbul kebersamaan antar umat haji.
Kebersamaan dalam persaudaraan itu timbul dan dapat dirasakan di mana saja, seperti pada saat mengantri mandi, pada saat melakukan ibadah, pada saat sholat jamaah, pada saat tawaf atau lempar jumrah bersama-sama, melakukan ibadah yang lain bersama. Tak jarang pula setelah mereka pulang haji, mereka semakin akrab antaran pernah bersama dalam satu jamaah haji. Bagi orang yang kaya dan bisa menggunakan baju bagus dan bermerek mahal, mereka saat haji tidak bisa mengenakan barang-barang yang mahal karena mereka menggunakan kain ihram yang semuanya serba putih, sederhana dan suci. Pakaian dan ibadah-ibadah dalam haji akan membersihkan dan mensucikan kita. Sepulang dari tanah suci Mekah, akan menyingkirkan rasa sombong berganti dengan sederhana. Ada juga makna kemanusiaan dan juga pengamalan nilai-nilai adalah persamaan yang menyakup seperangkat nilai-nilai luhur yang seharusnya menghiasi jiwa pemiliknya. Kemanusiaan menjadikan seorang lebih bermoral dan mampu memimpin makhluk lain dalam mencapai tujuan penciptaannya. Makna-makna tersebut dipraktikkan dalam pelaksanaan ibadah haji yang menyangkut berbagai amalannya. Allah mensyariatkan pada haji sehingga umat Islam berkumpul di suatu tempat dengan berbeda suku, ras, bangsa, dan negara. Mereka semua datang dari berbagai negara, berjuta-juta umat membanjiri kota Mekah dengan meningkatkan amino keberagaman, harus jalan dengan meningkatnya kesadaran sosial kita. Oleh sebab itu, Islam mendekatkan ajaran-ajarannya bahwa status sosial, jabatan, dan lain-lain tidak boleh menggeser prinsip persamaan yang diajarkannya, kecuali kesamaan status dan kesatuan hati. Pertemuan itu merupakan muktamar ilahi yang agung, karena dalam pertemuan haji dihadiri oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan dan para cendekiawan, para ahli-ahli pendidikan dan kebudayaan, ahli-ahli usaha dan administrasi, ahli-ahli keuangan dan ekonomi, ahli perundang-undangan dan agama, serta ahli-ahli peperangan dan strategi. Sekian penjelasan saya. Bila ada kurang dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.